Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah sholat subuh Masjid Paripurna Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Ulasan kajian kita pada kesempatan yang baik ini adalah surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu jamaah sekalian, di awal-awal turunnya wahyu, nama Tuhan di dalam Al-Quran disebut Tuhan, bukan disebut Allah. Dapat kita lihat pada surat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhan, tidak dengan nama Allah. Pada surat berikutnya, wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu, tidak besarkanlah Allah. Pada surat lain, wazkurisma rabbaka, sebutlah nama Tuhanmu. Bapak Ibu yang berbahagia, pada masing-masing agama ada Tuhan dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang bertuhankan dewa, ada yang bertuhankan Sang Hyang, ada yang bertuhankan Roh Kudus. Maka dalam hal itu kita harus memperbaiki keyakinan kita. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kaum musyrikin yang bernama Amir ibnu Tufail bersama Arbad ibnu Rabi'ah. Ketika Nabi mengajak mereka untuk bertuhan kepada Allah, mereka bertanya, Tuhanmu itu Muhammad terbuat dari emas atau tembaga? Ada lagi yang lain bertanya, dari mana nasab keturunan Tuhan yang engkau miliki itu Muhammad? Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang keliru, yang sebenarnya tidak boleh dipertanyakan dan harus dimurnikan, dibersihkan, disucikan. Dimurnikan itu bahasa Arabnya adalah khalasa. Maka itulah Qul huwallahu ahad disebut dengan surat Al-Ikhlas. Nama surat Al-Ikhlas ini menurut para ahli tafsir cukup banyak, ada sampai 20 nama. Di antaranya termasuk juga surat Al-Ikhlas ini disebut sepertiga dari Al-Quran. Karena Al-Quran berisi yang pertama hukum, yang kedua janji, yang ketiga akidah. Akidah adalah keyakinan terhadap Allah. Akidah ini terjawab dalam surat Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas disebut sepertiga dari Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran seluruhnya, dibaca surat Al-Ikhlas sudah sepertiga dari Al-Quran. Tapi jangan disalahartikan.
Al-Quran sudah dipegang, waktu masih banyak, ingin membaca Al-Quran, lalu dibaca Qul huwallah saja agak 10 kali, sudah bisa sekian kali hatam. Nah, bukan itu maksudnya. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang harus dimurnikan tadi itu akidah. Maka dijawab oleh surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah itu Esa. Esa artinya bukan satu, karena satu didahului oleh 0, kemudian diakhiri oleh 2. Maka Esa tidak didahului oleh tiada dan tidak diakhiri oleh binasa. Itulah yang disebut qidam dan baqo. Esa adalah tunggal, tidak dua, tidak lebih dari dua. Bagaimana rupanya kalau lebih dari satu, lebih dari Esa? Dua dia, atau tiga, atau empat. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau Tuhan lebih dari Esa, dua dia, atau tiga, atau empat, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, mereka sama kuat. Kalau ada Tuhan yang sama kuat, tentu untuk mengurus alam ini mereka akan berbagi bidang masing-masing. Kalau ada pembagian bidang urusan, berarti terbataslah kewenangan. Kita tidak boleh bertuhan pada yang punya keterbatasan. Kuasa dia tapi tidak penuh, melihat dia tapi tidak penuh, mendengar dia tapi terbatas pendengarannya, itu tidak boleh dijadikan Tuhan. Maka tidak mungkin Tuhan berbilang-bilang. Nah, sekarang berbilang-bilang dia dan kekuatannya beda, tidak sama kuat, beda kuat. Nah, kalau dia beda kuat, berarti salah satunya lebih kuat, yang lainnya lebih lemah. Maka batal lagi akidah kita, karena kita tidak boleh bertuhan pada yang lemah. Saya kalau bisa yang lemah sebagai Tuhan, saya pun mendaftarlah jadi Tuhan. Tapi tidak bisa, yang lemah itu tidak boleh dijadikan Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang ada di muka bumi ini, karena ia punya kelemahan, betul-betul bersihkanlah akidah, jangan jadikan jadi Tuhan. Jangan pertuhankan jimat tuh, jangan pertuhankan kode alam, jangan pertuhankan bulan dan bintang, karena itu semua adalah ciptaan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah lah tempat kita menuju, Allah lah tempat kita bergantung. Karena hanya satu esanya Allah, satu-satunya Allah yang disembah, yang maha kuat, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha agung, semua sifat keagungan ada padanya. Maka betul-betul kesanalah tujuan kita semua. Orang boleh berbeda jalan, akan tetapi tujuan sama. Soal jalan mana yang dipilih, yang kita pilih adalah jalan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang sudah satu jalan besar, jalan raya Islam. Tapi ada lagi yang punya cabang-cabang. Ada yang lewat jalan pintas, ada yang lewat jalan gang, ada yang lewat jalan bermacam-macam, karena menurutnya itu yang lebih cepat sampai. Tujuannya tetap Allah. Silakan, yang penting dua kalimat syahadat kita sama, kiblat kita Ka'bah, Tuhan kita Allah, kitab kita Al-Quran. Jangan kita saling mendahului, jangan saling menyalahkan. Sesama bus kota punya aturan yang adil dan sama, maka tidak boleh.
Allahus Somad, kepada Allah lah kita menuju. Lam yalid wa lam yulad. Kalau memang Allah Esa, maka tidak mungkin ia punya yang melahirkan dan tidak pula mungkin akan melahirkan. Mengapa? Kalaulah ia punya ayah, pertanyaan berikutnya, tentu ayahnya punya ayah. Kalau ayahnya punya ayah, ayahnya ayah juga punya ayah. Kapan berhentinya itu? Tidak ada berhentinya. Orang-orang Yahudi mempertuhankan Isa alaihissalam, alasannya karena tidak punya ayah. Maka dibantah dalam Al-Quran, kalau tidak punya ayahnya Isa lalu menjadi alasan untuk diangkat sebagai Tuhan, maka lebih berhak lagi Adam diangkat sebagai Tuhan. Karena Isa masih punya ibu, tapi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Maka tidak cocok menganggap, meyakini bahwa Tuhan lebih dari satu, kemudian Tuhan punya silsilah ke atas dan ke bawah. Kalau demikian halnya, lam yalid wa lam yulad, maka walam yakun lahu kufuwan ahad. Selesai sudah. Itulah akidah kita. Lalu bagaimana jalan untuk mendalaminya, memperluasnya? Barulah ada penjelasan oleh ulama. Ada yang menjelaskan kita harus belajar akidah yang 3, ada yang menjelaskan kita harus belajar sifat 20, ada yang menjelaskan tidak perlu dipelajari itu, silakan saja, tapi pokoknya sudah, itulah surat Al-Ikhlas. Sering-sering kita baca Al-Ikhlas, dengan telah dapat kita gambarkan apa maksudnya, apa artinya, mudah-mudahan semakin kuat di dalam hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pagi ini, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.